Ilmu spiritual meter ini sangat ajaib. Kita bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan dengan mempraktikkan ilmu ini. Wah, seperti meramal dong. Tidak seperti itu. Namun, karena kita memahami ilmu, maka kita memahami keadaan. Seperti ramalan cuaca saja. Kita bisa menebak cuaca ketika kita mengerti ilmunya. Dalam spiritual meter terjadi aritmatika niat. Matematika sederhana yaitu penjumlahan terhadap nilai niat yang ada di sekeliling kita. Misalnya, seorang yang marah -2 bertemu dengan orang yang marah juga -2, maka yang terjadi penambahan. -2 ditambah -2 sama dengan -4 adalah level dari rasa takut. Seorang konsumen komplain dengan marah -2 atas barang yang tidak bagus kualitasnya. Lalu oleh sang penjual bukannya dibalas dengan kebaikan, malah dibalas dengan marah juga -2. Bapak jangan sembarangan komplain-komplain seperti ini. Saya sudah capek ya mengerjakan order dari Bapak. Bukannya berterima kasih, malah komplain aja kerjanya. Jawab sang penjual. Si konsumen juga tidak terima dengan ucapan dari si penjual. Loh, saya ini konsumen. Konsumen itu raja. Anda harus terima dong komplain dari saya. Sahut si konsumen dengan energi marah. Kata siapa pembeli itu raja, hah? Jangan suka-suka hatimu lah ngomong. Pembeli dan penjual setara kok. Jangan ngerasa situ jadi raja saya ya. Timpal penjual. Semakin dituruti kemarahan keduanya, akhirnya keduanya berada pada level -4, yaitu ketakutan. Kelihatannya saja keduanya gagah ingin baku tonjok, tapi gemuruh di dadanya tidak bisa disembunyikan. Keduanya ketakutan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keajaiban hilang, rezeki hilang. -3 ditambah -3 sama dengan -6. Suami yang serakah -3 bertemu dengan istri yang serakah -3. Sudah pasti bawaannya ingin cerai atau -6. Inilah yang menggambarkan kenapa banyak artis kok mudah kawin cerai. Karena motif nikahnya hanya karena pamrih, bukan cinta yang tulus. Begitu juga kalau rekan bisnis serakah -3 bertemu dengan rekan bisnis yang juga serakah berharap pamrih -3. Tidak lama bisnisnya pecah kongsi. Pemerintah serakah -3 dan masyarakat serakah -3. Yang terjadi keputusasaan menghadapi krisis ekonomi. -5 ditambah -2 sama dengan -7. Seorang pendosa -5 bertemu dengan seorang pemuka agama yang marah -2. Bukannya nasihat sang pemuka agama didengarkan, yang ada pendosa itu makin dalam masuk ke perasaan malu, bersalah dan tidak mau memperbaiki diri. Begitu juga anak yang nakal -5 bertemu dengan ayah yang marah -2. Suami yang selingkuh -5 bertemu dengan istri yang cemburuan -2. Masalah tidak selesai, yang ada kedua pihak sudah melampaui titik putus asa. -3 ditambah -1 sama dengan -4. Seorang penjual yang serakah -3 bertemu dengan pembeli yang tidak mau kalah -1. Yang ada saling ngotot saja. Suami serakah -3 bertemu dengan istri tidak mau kalah -1. Yang terjadi keharmonisan hilang, rezeki hilang. -7 ditambah -1 sama dengan -8. Seorang koruptor yang tertangkap -7 menghadapi pendemo yang menuntutnya untuk segera diadili -1. Bukannya koruptor itu tambah baik, malah tenggelam ke -8. -8 ditambah -2 sama dengan -10. Seorang gay -8 bertemu dengan pendakwah yang marah -2. Selamanya gay itu tidak akan sadar. Yang ada, gay tersebut makin terpuruk dan pendakwah itu juga makin terbawa energi tidak positif dari si gay. Kamu bisa tambahkan daftar berbagai kasus kehidupan dalam daftar kamu. Namun sampai di titik ini, kita sudah mulai mengerti bukan? Kenapa banyak masalah kehidupan kita yang tidak pernah selesai?
bahkan oleh para ustadz atau pemuka agama sekalipun? Seperti yang pernah kita ketahui bahwa ada sebuah kisah yang panjang tentang seorang yang membunuh 99 orang. Saat dia mau bertaubat, pembunuh berdarah dingin ini berada di level -7, bertemu dengan seorang ulama. Pembunuh itu bertanya, Apakah ampunan saya diterima oleh Tuhan? sang ulama kaget dengan fakta bahwa ada seorang yang mampu membunuh 99 orang, dan itu adalah dosa yang sangat berat dalam pandangannya. Maka dengan tidak bijaknya ulama itu menjawab, Tidak bisa diampuni. kenapa tidak bijak? Iya, karena ulama itu menjawab dengan level jiwa -1. Dalil yang dikeluarkan oleh sang ulama bukan kasih sayangnya. Akhirnya sang ulama dibunuh oleh si pembunuh tersebut menjadi korban yang ke-100. Saat bertemu dengan ulama lain dan bertanya hal yang sama, pembunuh itu dijawab dengan jawaban berbeda. Jawaban kasih sayang positif 6. Bisa diampuni oleh Tuhan dengan syarat engkau berpindah dari kampung yang lama menuju kampung yang baru. Harapan diterima taubatnya oleh Tuhan itulah yang akhirnya membuat pembunuh berdarah dingin itu perlahan-lahan naik level jiwanya yang tadinya -7 bertemu dengan ulama positif 6 menjadi -1. Yang tadinya tidak punya harapan menjadi punya harapan. Walaupun tidak bisa langsung berharap pembunuh itu menjadi positif 6, bukan? Akhirnya kisah itu ditutup dengan diterimanya taubat sang pembunuh. Semua berawal dari bertemu dengan ulama kedua yang menerapkan kasih sayang, positive motivation dalam menghadapi dosa yang besar itu. Jadi, jika kita ingin masalah dalam kehidupan kita benar-benar selesai, berganti menjadi keajaiban demi keajaiban, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus memaksakan diri menjadi seorang yang berada di zona positive thinking. Seluruh pikiran kita positif. Lalu tambahkan lagi dengan positive feeling. Seluruh perasaan kita positif, tenang, dan damai. Kemudian tambahkan lagi dengan positive motivation.